Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kita melanjutkan yang kemarin, yaitu pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyusun informasi lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu apa? Bergerak. Ya, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan dengan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan menggunakan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, selanjutnya, apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Nah, ternyata tumbuhan itu juga bergerak, namun tidak bisa berpindah tempat. Tumbuhan itu bergerak karena menerima rangsang dari luar. Contohnya, tumbuhan yang bergerak dan bisa dilihat secara langsung adalah daun putri malu ketika disentuh. Nah, itu akan bergerak. Selain itu, pergerakan tumbuhan terjadi ketika tumbuh, akarnya akan semakin menghujam ke tanah. Sementara pucuk-pucuknya daun akan bergerak karena sinar matahari. Selanjutnya, anak-anak, apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Ya, alat pernafasan pada tumbuhan adalah stomata. Apa? Stomata. Nah, ini coba dilihat, ada gambar stomata. Seperti ada yang terbuka, setelah dilihat dengan mikroskop akan terlihat besar, ya. Alat pernafasan pada tumbuhan adalah stomata. Selanjutnya, bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Oke, selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti manusia. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti pada gambar, yaitu gambar apa yang bertelur? Iya, hewan ayam. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar, daunnya jika disentuh, ya, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar, Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Itu termasuk peka terhadap rangsang. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu makan. Nah, makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan air. Pasti anak-anak juga memerlukan makanan dan air, bukan? Iya. Manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Jadi saling berkaitan antara tumbuhan, manusia, dan hewan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut.
Nah, ikuti berbagai gerakan berjalan dan berlari seperti gambar. Yang pertama, berjalan ke samping kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Selanjutnya, gerakan berlari. Berlari ke depan. Yang keenam, berlari ke belakang. Yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Yang kesembilan, berlari tidak belok dan membentuk lingkaran. Nah, itu termasuk gerakan berlari dan berjalan. Nah, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Nah, yang pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Oke. Selanjutnya anak-anak, bersyukur kepada Tuhan. Nah, seringkali sampean bersyukur apa enggak kalau di rumah? Kalau mendapatkan uang jajan, bersyukur apa atau tidak? Ya, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, ternyata bersyukur kepada Tuhan itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama lambangnya apa? Oke, bintang, betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berarti Tuhannya satu, Maha Esa, satu. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Kalau kita menjalankan perintah Allah, Tuhan kita siapa? Allah. Perintahnya apa? Selalu apa? Menjalankan sholat, puasa, zakat, ya. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Apa itu saling menghargai? Sikap saling toleransi, ya. Kita itu sebagai anak Indonesia harus memiliki sikap saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati kepada orang lain yang berbeda agama, ya. Oke, sekian dari Pak Hamim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.